Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam madrasah hebat bermartabat. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara penilaian di dalam sistem CBT, yang mana bagi kawan-kawan madrasah yang di sekolahnya melakukan penilaian harian atau ujian dengan menggunakan CBT, di sini saya akan memberikan tutorialnya cara penilaiannya. Tapi sebelum kepada hal tersebut, di sini saya akan mengulas channel saya yang beberapa minggu yang lalu tentang perihal pembuatan CBT. Di situ sudah saya jelaskan tata cara untuk pembuatannya. Tapi di sini saya akan mengulas sedikit saja, yang mana pertama, ketika seorang guru, contoh di sini ada Bu Mufidah di dalam akun Ibu Mufidah. Di sini dia sudah membuat soal tema 6 untuk kelas 6-nya. Dan di sini Ibu Mufidah sebagai wali kelas di 6C. Di 6C, akan tapi dari pembagian job desk dari kelas yang paralelnya atau partnernya, kelas A, B, dan D-nya ini itu menugaskan kepada Ibu Mufidah untuk membuat sebuah soal tema 6 gitu. Dan sebelum ini diberikan kepada siswa, ketika kita atau salah satu partnernya menugaskan kita untuk membuat soal yang masing-masing dibagi, kelas 6A itu tema 8 pelajaran fikih, kelas 6B itu contohnya matematika, 6C itu contohnya tema 6. Nah, di tema 6 di sini Ibu Mufidah membuat soal. Akan tapi partner wali kelasnya, yang mana di sini ada Ibu Desi, akun Bu Desi, di sini belum memiliki bank soal. Bagaimana cara untuk Bu Desi ini agar supaya mendapatkan soal di sini? Nah, Ibu Mufidah yang ada di sini membuatkan copy bank, yang mana nanti akan dialihkan kepada Ibu Desi di sini. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja copy bank, kemudian kita buatkan kode. Contoh tema 6 underscore 6B ya, 6B ini untuk Ibu Desi ya. Setelah kita buat, kita copy banknya. Nah, ini akan muncul dua. Ini yang sudah dinilai ya, yang sudah dibuat, dan ini untuk Ibu Desi. Kenapa di sini masih Ibu Mufidah ya? Di sini gurunya nih masih Bu Mufidah. Bagaimana caranya? Hubungi operator adminnya dalam CBT ini. Kalau guru tersebut mengedit, itu tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa. Maka daripada itu, ini kita hapus dulu 6A, 6D, 6C, kita simpan. Jadi hanya diperuntukkan untuk 6B, yaitu kelasnya Bu Desi. Setelah itu ya, tinggal kita minta kepada operator CBT untuk mengganti 6B ini agar supaya menjadi miliknya Ibu Desi, karena di sini Bu Desi belum ada.
gitu. Kita masuk ke akun operator CBT-nya, kita reload. Ya, di sini 6, tema 6, kelas 6, di sini tema 6, 6B. Nah, di sini operator akan mengedit yang mana itu Bu Mufidah, kita edit kepada Ibu Desi Astuti. Setelah itu baru kita simpan. Setelah itu barulah muncul ini menjadi hak prioritasnya punya Ibu Desi selaku kelas 6B untuk tema 6. Kita lihat di akun Bu Desinya. Ini masih belum ada, kita reload. Nah, akan muncul soal tema 6 di kelas 6B. Jadi seperti itu untuk penggandaan soal yang mana sudah dibagi-bagi oleh teman paralelnya atau kelas paralelnya, yang mana siapa dari 6A, 6B dan 6 sampai 6D itu membuat soal tema 6, tema 7, tema 8 dan seterusnya. Baik, itu untuk pembahasan penggandaan soal yang mana wali kelas masing-masing membagi tugasnya untuk meringankan di dalam pembuatan soal. Kita lanjut kepada sebuah penilaian. Baik, di dalam sebuah penilaian, di sini kita masuk ke akunnya Bu Mufidah yang sudah dinilai di sini C6. Ini kita tutup dulu. C6 contoh tema 6. Ya, di sini soalnya sudah ada dan sudah dikerjakan. Kita lihat ke hasil. Hasilnya kita lihat di sini CT6 ya, tema 6. Kelasnya Bu Mufidah kelas 6C. Kita cari nilainya. Nah, di sini di dalam penilaiannya bagaimana cara penilaiannya, untuk memberikan persentase kepada sebuah nilai, diusahakan sebelum membuat nilai, kita balik lagi ke bank soal. Sebelum membuat soal, pasti kita di sini disuruh untuk tambah bank soal. Di dalam tambah bank soal kita buatkan kodenya bebas, mata pelajarannya kita pilih, levelnya kita pilih, ya. Kalau dia kelas 6 berarti level 6, kalau dia kelas 5 dia level 5, kalau dia kelas 4 level 4. Kemudian pilih kelasnya. Nah, di sini untuk bobot soal PG diusahakan kalau misalkan jumlah soal itu 10 gitu ya. Diusahakan kalau misalkan itu 10, yang mana ini menjadi satu saja. Jadi jangan 10 kali 10 100. Oh, itu nanti yang akan mengakibatkan kepada penilaiannya yang nantinya akan rancu. Kalau misalkan itu 10, kita jadi bukan puluhan tapi satuan, jadi 1%. Adapun bobot esai kalau dia 5, berarti kalau itu 2 kali 5 10, berarti ya kita kasih 2 aja, 22, jangan 20. Seperti itu ya. Baik, itu untuk sebelum membuat soal di bobot ini kita atur jangan sampai puluhan, akan tapi satuan. Nah, kita balik lagi kepada hasil nilai kelas 6C Ibu Mufidah, kita cari. Nah, di dalam di sini sudah tertulis nilai PG sudah pada muncul, sudah muncul semua nilai PG-nya, akan tapi esainya belum muncul. Ini guru tersebut mengoreksi secara manual gitu, mengoreksi secara manual. Kenapa ini menjadi 26,00? Karena di sini tadi saya katakan jangan sampai menjadi 20,
kita satuan saja. 2 ini contoh dulu 2. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan kewajiban. Pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau itu benar berarti kasih nilai 2 di awal pembuatan soal tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan kunci kata yang diawali paragraf. Kalau itu betul ya kasih nilai 2, jangan 20. Kalau itu salah ya berarti nolkan atau dikasih 1, tidak jadi masalah. Setelah selesai dari itu semua kita ngoreksi manual, kita save. Nah, sampai terakhir ujung. Nah, ini menjadi 8 nilainya nanti. Karena hitungannya 6,00 ya. 6,00 ditambah 2 sama dengan 8. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi 4,00 ditambah 20 sama dengan 24,00. Jadi diusahakan untuk, tadi saya bilang jangan puluhan tapi satuan, 1% yang PG ya. Kalau yang esai itu misalkan 20, jangan 20 tapi 2%. Setelah kita koreksi semua seperti ini ya, hasilnya kita download. Itu seperti itu. Karena saya sudah mendownloadnya di sini, saya sudah mendownloadnya. Kita masuk ke penilaiannya. Ketika ibu bapak guru mendownload, file aslinya seperti ini. Hanya ada satu sheet, hanya ada satu sheet. Ini buatan saya, ini buatan saya, ini contoh saja. Ketika ibu bapak sudah melihat seperti ini, nilainya sudah ketahuan di sini ya. Kalau yang hijau ini berarti itu benar, yang merah itu berarti salah. Tinggal kita coretkan saja. Contoh di sini namanya kita blok saja. Kita masuk ke coretan. Kita masukkan dulu ke sini. Kemudian ini juga sama, kita blok aja dulu semua. Kemudian kita masukkan juga ke sini. Baik. Setelah itu barulah kita berikan penilaian. Kalau hijau berarti benar, ya kan? Nah, di sini dianalisis. Benar itu 2, salah itu 1. Ya terserah ibu bapak semua. Kalau misalkan di aplikasi analisisnya itu salah itu 0, berikan 0. Kalau itu benarnya 1, berikan 1. Jadi tergantung analisis ibu bapak miliki di madrasahnya masing-masing. Ya, kita lanjut ke coretan dulu. Nah, setelah ini baru kita blok dulu. Ini nomor 1D, kita blok dulu semua. Kemudian yang D mana lagi? Yang D ini nomor 6. Ya, kontrol ditekan, mainkan mouse-nya. Kita blok lagi ke bawah. Shift tekan, mouse-nya dimainkan. Mana lagi yang D? Ini D, kontrol tekan dulu, mouse-nya mainkan, arahkan ke sini. Kemudian turun ke bawah. Shift-nya ditekan, kemudian mouse-nya dimainkan ke bawah sini, sejajar dengan sini. Mana lagi yang D? Jika itu sudah semua jawaban yang D, tinggal kita replace D. Kita replace dengan angka 2 kalau itu benar. Replace all. Selesai. Kemudian nomor 2 itu jawabannya A. Kita blok dulu A. Nomor 2. Mana lagi yang jawabannya A?
nomor 10 ya. Jika selesai A berarti replace all 2. Kemudian yang C 3 4, ini 3C maksudnya jawabannya C, 4C berarti jawabannya C, 5C berarti jawabannya C. 3 sampai 5 kita blok semua. Kemudian mana lagi yang jawabannya C? Nomor 7 jawabannya C. Kemudian nomor 9 tekan kontrol, mouse-nya mainkan ke arah sini, kemudian ke bawah scroll, kemudian shift-nya ditekan, mouse-nya dimainkan lagi. Setelah itu kita replace all C menjadi 2. Nah, jika mana lagi yang belum kita berikan nilai? Yang D, yang nomor 6. Nomor 6 D sudah. Ini sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah. Jika sudah selesai seperti ini, barulah kita blok semua. Dari nama dulu kita blok, kita copy, kemudian kita letakkan dulu di sini, klik kanan spasi value, nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana caranya? Ini kan lengkap Aditama lengkap 2, Ahmad lengkap 2, Airin lengkap Ahmad lengkap 2 ke Airin terus. Bagaimana? Sedangkan di analisis ini kita rapat semua, gitu kan? Kita masuk ke, kita blok dulu semuanya. Kita blok semuanya sampai selesai. Setelah diblok semua, barulah kita klik yang ada di sini di home, find and select, go to special, kemudian blank, klik blank, oke. Nah, kita arahkan kursor mouse kita di yang blok ini, klik kanan, kemudian delete, pilih entire row, kemudian oke. Maka dia akan mengikuti arah yang tadinya agak renggang itu menjadi rapat. Setelah itu baru kita perbaiki lagi. Yang mana di sini mana yang nilainya 1 ya, kita perbaiki lagi. Jadi kita perbaiki, sebenarnya di sini juga kita perbaiki, bisa kita blok saja. Yang C itu 1 karena salahnya 1. Kemudian yang A salah 1. Kemudian B salah 1. Nah, udah semua. Kemudian kita blok lagi yang ini. Karena jawabannya yang benar itu A, berarti dari B. B salah 1. B salah 1, nggak ada, berarti C salah 1. Kemudian D salah, itu nilainya 1.
karena ini benar semua yang nomor 2. Sekarang yang sama kita samain aja nih, C 3 jawabannya C, 4 jawabannya C, 5 jawabannya C, kita samakan aja semuanya. Baik, yang D1 yang B, karena yang benar C kita lewatin, B1, kemudian A1. Sudah semua. Kemudian ini yang D, kita tekan kontrol, arahkan mouse-nya. Oke, A1, kemudian B1, C1. Ya, oke, udah selesai. Karena yang benar D. Kemudian ada C lagi. Di sini C yang benar C. Berarti A1, B1, C yang benar kita lewatkan, berarti D1. Ya, sudah tidak ada. Kemudian nomor 10 yang A jawaban yang benar, berarti dari D1, kemudian C1, kemudian B1. Sudah selesai semua, tidak ada angka lagi, tinggal kita blok yang bagian sini. Jadi nggak perlu lagi melihat di kertas ya, satu-satu udah nilai di kertas, kemudian dimasukin lagi ke komputernya, ke laptopnya, kemudian istilahnya lihat lagi ke kertasnya, si A si B betulnya berapa. Tinggal di sini tinggal kita blok doang, kita blok, kita copy ya kan, kemudian kita paste di sini. Nah, ini baru pilihan ganda. Bagaimana dengan esainya ibu bapak semuanya? Berarti kita lihat secara manual di akun ibu bapak masing-masing. Kita kalau mau melihat koreksian esainya untuk masukkan ke analisis, di sini kita tidak akan menemukan, karena kita hanya menemukan total skornya saja dari nilai-nilai esai yang ada. Kita tidak akan menemukan poin penilaian dari esai itu sendiri, karena kita ngoreksinya manual. Nah, bagaimana caranya? Kita buka analisis kita ada gambar di keyboard, ada gambar Windows, kita tekan, arahkan tanda panah seperti ini. Kemudian kita lihat yang sudah dinilai tadi punya Ibu Mufidah. Ini kita hilangkan. Nah, kita lihat di sini Aditama kita lihat esainya. Oh, ini 20 berarti benar, 10 berarti salah. Kalau salah, Ibu mau kasih nilai berapa? Mau 3, mau 2 silakan. Kemudian selanjutnya yang ini salah. Oh, berarti 1, ini 5 poinnya. Kemudian di sini nomor 4 20, oh berarti benar. Nomor 5 juga benar. Udah selesai, kita tutup lagi. Kemudian lanjut ke Ahmad Alvin, kita lihat esainya 22 berarti benar semua. Kita tutup. Kemudian Airin, kita lihat Airin esainya di sini. Airin 22 berarti betul semua. Kemudian kita lihat juga di sini Ais ya. Sini Ais, kita lihat di sini esainya 222 semua, berarti betul semua. Kalau misalkan salah ya berarti 1, atau
bukan 5 itu poin terbesar, berarti 1 kalau salah. Kita save saja, berarti nomor 4 nih yang salah nih, nomor 4 atas nama Ais Maulida ya, Ais Maulida nomor 4 salah, berarti setelah ibu mau ngasih 2 ya atau 3 silahkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika udah selesai semuanya, ibu bapak mengoreksi secara manual, kemudian kita lihat, kita bagi 2 layarnya seperti ini, tanpa lagi melihat kepada kertas, dari kertas nanti ke laptop lagi, kemudian dari laptop ke kertas lagi. Cukup kita masukkan ke dalam satu alat bantu untuk melakukan penilaian. Jadi seperti itu. Demikian untuk penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan di dalam pembicaraan saya atau pemahaman saya kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon dikoreksi apabila penjelasan saya ini masih banyak kekurangannya. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang ada di madrasah. Sekali lagi salam sehat selalu untuk Ibu Bapak guru yang ada di madrasah semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.